Apa yang kamu tahu tentang digital ekonomi? Coba kamu bayangin deh, zaman dulu kita mau belanja baju, mau beli sayur itu tuh harus ke pasar dulu, men. Kita harus nyamperin pedagangnya, kita tawar-menawar, dapat harga yang bagus. Itu kita harus ngelakuin semua itu. Makan waktu, makan biaya, makan tenaga. Tapi sekarang kita tinggal buka handphone, kita cari barang yang pengen kita beli. Kita buka aja e-commerce apapun itu, orange, hijau, biru, hitam, semuanya ada di situ. Kita tinggal klik, tinggal beli, men. Perubahan sederhana ini mungkin kelihatannya biasa aja. Padahal ini tuh pintu untuk perubahan yang jauh lebih besar yang dinamakan dengan sistem ekonomi digital. Dan yang menarik ya, entah kita sadar atau enggak, kita semua udah masuk ke dalam sistem ekonomi digital ini, men. Kita nggak selalu beli barang, beli baju, beli celana, beli sayur itu harus ke pasar, harus ke warung, datang, nggak harus selalu kayak gitu, men. Kita bisa gunain aplikasi-aplikasi e-commerce untuk beli semua kebutuhan kita. Salah satunya nih, aku beli ini, itu juga dari e-commerce, men. Nggak langsung datang ke tokonya, nggak. Terus apa sih sebenarnya ekonomi digital itu? Bedanya sama ekonomi tradisional sama yang dulu itu apa? Dan yang paling penting, ada nggak peluang untuk kita semua? Nah, kalau kamu pengen tahu jawaban lengkapnya, tonton sampai selesai. Karena kalau kamu ketinggalan, bisa aja kamu nggak dapet peluangnya, ada peluang di depan mata, kamu lewatin gitu aja dan kamu rugi. Tonton sampai selesai. Gimana? Sampai sini kamu udah ngerti kan tentang apa itu ekonomi konvensional, apa itu ekonomi digital, dan beberapa contoh prakteknya? Kamu udah tahu kan? Nah, untuk kita jadi lebih tahu tentang ekonomi digital, aku akan ngasih beberapa contoh lagi agar kita jadi lebih tahu apa aja sih yang termasuk dalam ekonomi digital itu. Yang pertama, pasti e-commerce. Di sana dulu di Indonesia ada Bukalapak, terus ada Lazada, ada Blibli, ada TikTok Shop, ada Shopee, ada Tokopedia, bahkan masih banyak yang lainnya. Dari luar negeri ada Amazon, ada eBay, ada Alibaba dan lain sebagainya juga, men. Platform-platform ini udah jadi tulang punggung perekonomian yang terjadi pada saat, terutama ya pada saat pandemi kemarin. Terus ada juga yang kedua, bukan cuma tentang belanja jual beli doang, ada juga transportasi online. Semisal Gojek, Grab, Uber, Maxim dan lain sebagainya yang ada di Indonesia deh. Mereka bukan cuma sekedar aplikasi doang, mereka menciptakan ekosistem transportasi baru secara online. Kita pesen dan bayar bisa melalui aplikasi doang. Nggak perlu tuh kita ke pangkalan ojek, kita tawar-menawar harga. Bang, ke depan berapa? 10.000, 5.000 aja. Nggak perlu tuh. Semua udah ada harganya di situ. Kita tinggal pesen, kita tinggal tunggu, dapet driver, dan kita tinggal naik doang. Terus ada juga yang ketiga, fintech dan pembayaran digital. Apa itu? Nah, itu adalah dompet digital, men. Kayak Dana, terus kayak Phantom Wallet tak masukin nggak ya? MetaMask tak masukin nggak ya? Ah, yang gampang-gampang aja lah ya. Dana, ShopeePay, GoPay, OVO, terus Link aja dan juga QRIS atau Kris. Itu semua termasuk, men. Data terakhir menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi di platform-platform yang tak sebutin tadi mencapai ratusan miliar dolar. Terus kita masuk yang keempat, ekonomi kreatif digital. Ini tuh mencakup YouTubers, TikTokers, influencers, penulis konten, sampai freelancer yang ngejual jasa mereka, jasa pembuatan desain, jasa pembuatan aplikasi, coding website dan lain sebagainya, men. Kalau dilihat dari literatur, inilah semua dari keempat ini yang disebut sebagai digital ecosystem. Jadi bukan cuma tentang jual beli melalui aplikasi secara online doang, bukan, tapi sampai ke tempat-tempat lain kayak transportasi, terus kayak layanan, pembayaran, dan lain sebagainya. Itu termasuk ekonomi digital. Lalu pertanyaannya, kalau semua ini udah berkembang secara besar sekali, kita sebagai rakyat yang mungkin kamu baru dapat videoku ini, apa yang bisa kita lakukan untuk cari peluangnya?
Dalam perkuliahan tentang ekonomi pembangunan, sering tuh dibahas bagaimana teknologi bisa menjadi equalizer atau alat yang bisa menyetarakan peluang. Nah, ekonomi digital itu bisa memberikan itu, men. Coba bayangin deh, ada seorang ibu-ibu yang tinggal di Lampung, yang di pedalaman lah, jangan di Jawa, di pedalaman di Lampung. Dia bisa dapat penghasilan secara rutin cuman dari bikin konten. Konten apa? Konten affiliate, konten-konten yang biasa, akhirnya dia dapat endorse, bisa. Atau coba bayangin deh, ada anak muda usia 20 tahunan atau 18 tahun, dia bisa gunain Canva dan dia punya penghasilan sendiri dari jual produk digital dia. Tanpa harus kerja kantoran, tanpa harus lamar sana sini. Dia nggak perlu ngirim barang ke Jakarta, dia harus jalan ke Surabaya, nggak perlu, men. Dia cuman di rumah doang bisa ngirim semua barang itu secara online. Hal itu dulu mustahil untuk dilakukan, men. Misal yang produk digital tadi, nggak mungkin orang dulu untuk kepikiran sebelum tren ya, ngebuat untuk produk digital dan bisa dikirim melalui email, melalui link, melalui internet. Pasti dulu kayak koran. Kamu bikin koran tuh, bikin majalah lengkap baru kamu kirim lewat kantor pos terus dikirim ke wilayah tujuan. Kayak bikin buku lah. Dulu seperti itu. Sekarang tinggal kamu kasih link, kamu kasih tempat pembayaran di situ, jadi bisa ngejual dari manapun tanpa harus kamu ngirim barang ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja. Kamu tinggal standby aja di Lampung, men. Tapi tentu aja ada catatan pentingnya. Literasi digital kita masih jadi PR yang penting banget. Walaupun kita ngelihat di sosial media banyak orang yang udah berhasil, tapi ternyata lebih banyak orang yang belum ngerti dan belum masuk ke sistem ekonomi digital ini. Banyak kok UMKM masuk ke dunia digital, kayak buka toko digital, buka di Shopee, buka di TikTok Shop, terus buka di Instagram dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang benar-benar bisa berhasil. Mereka cuman buka, tapi mereka nggak bisa menggunakan platform itu. Terus ada juga tentang akses internet, men. Akses internet di Indonesia itu belum benar-benar merata. Mungkin kalau kamu tinggal di Jawa, kamu aman, men. Sinyalnya pasti ada. Bahkan di kaki gunung itu sinyal lancar. Tapi kalau kamu ke daerah-daerah di luar Jawa, mungkin di Kalimantan masih ada kok daerah yang susah dapat sinyalnya. Bahkan di daerah tempatku ada beberapa apa ya namanya, operator SIM card itu sinyalnya nggak sebagus yang lainnya, ada men kayak gitu, men. Bahkan WiFi di daerah tempatku itu punya masing-masing brand kan, itu juga nggak sama rata, men. Anggaplah sama-sama 15 Mbps, tapi kecepatannya ternyata itu juga nggak nggak semaksimal itu. Terus ada juga tentang regulasi dan perlindungan konsumen. Kita tahu, kita sadar banyak dari kita yang nggak ngerti sama sekali di dunia digital. Banyak akhirnya data pribadi kita disalahgunakan, bahkan bisa digunakan untuk penipuan. Terus hal lain juga, pemerintah mulai ngatur pajak di e-commerce. Ada juga perlindungan data maupun penggunaan data yang bisa kita lakukan di dunia digital. Kalau kita nggak paham itu semua, ya kita apa ya, ayam yang bingung, kayak ayam doang, tilang tilung tilang tilung, udah gitu aja. Peluangnya sekarang nyata, men, tapi kamu harus belajar dulu. Semisal kamu pengen jualan di Shopee deh, kamu juga harus pelajarin dulu, men. Nggak cuman kamu upload produk, walaupun tiap hari upload produk belum tentu produk kamu laku. Aku udah nyoba mungkin di beberapa bulan yang lalu ya, aku cuman upload-upload produk aja, sehari dikit banget sih emang, cuman 1 sampai 2 produk. Itu nggak ngangkat sama sekali, men, karena aku nggak punya ilmunya, aku nggak punya teorinya, aku nggak belajar sama sekali, akhirnya zonk, nggak menghasilkan apapun. Jadi ini peluang masih lebar buat kamu, karena ekonomi konvensional sekarang mulai bergeser ke ekonomi digital. Semua sekarang mulai bergeser ke digital, jualan online. Kamu tahu nggak, kalau brand-brand Indonesia yang bisa besar, itu kebanyakan yang baru ya, yang baru-baru itu bisa sebesar itu karena mereka
menggunakan ekonomi digital. Caranya gimana? Mereka bikin postingan di Instagram, mereka bikin campaign campaign di Instagram, di TikTok, bikin video, bikin promosi, dan mereka jual secara online. Mereka bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Yang tadinya kalau kamu cuman punya toko offline, lingkungan cakupanmu itu cuman satu wilayahmu, anggaplah satu kecamatan, bahkan paling besar satu provinsi, orang datang ke tempatmu juga males, capek, jauh kan. Kalau kamu punya toko online, itu bisa menjangkau seluruh Indonesia, men. Jadi peluangnya ada. Jadi ekonomi digital itu bukan lagi masa depan, men. Itu udah ada sekarang, udah kita lakuin sekarang. Bahkan itu booming banget pada masa pandemi kemarin. Terus bedanya sama ekonomi konvensional, ya kalau ekonomi konvensional mulai dari produksi, distribusi, sampai dengan ke tangan konsumen itu dilakukan secara interaksi langsung. Kalau di ekonomi digital, kamu anggaplah di e-commerce tadilah, kamu belanja baju, belanja kacamata, kamu tinggal buka handphone, buka aplikasi, bayar di situ, nanti barangnya datang. Nah, bedanya sesimpel itu, men. Atau kalau kamu Gojek, Gojek lagi, ojek online. Kamu kalau di ekonomi digital, kamu pakai Gojek, pakai Grab, pakai, Maxim dan lain sebagainya. Kamu tinggal buka handphone, buka aplikasi, dan transaksi bayar di situ. Tapi kalau ekonomi konvensional, kamu nyari pangkalan ojek, terus kamu tawar-menawar sama drivernya, sama mamang ojeknya, dari situ kamu baru dianterin. Jadi pertanyaannya sekarang, ekonomi digital emang udah jalan dan masih terus berjalan, kemungkinan akan jadi lebih besar ke depannya. Kamu pengen stop di sini, pengen jadi konsumen aja, atau kamu ingin bergabung menjadi salah satu yang punya usaha di dalam ekonomi digital ini? Semua pilihan ada di tangan kamu pengen jalan atau kamu pengen stop itu terserah di kamu. Dan kalau kamu dalam 1-3 bulan belum menghasilkan apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja karena semua proses itu akan ada harganya. See you di next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan kita diskusi di kolom komentar. See you, bye-bye.